Kami berada di Derinkuyu, Turki, dekat Kapadokia. Di bawah kaki kami terdapat kota bawah tanah terbesar di dunia yang menulis ulang buku sejarah. Mari kita jelajahi. Pada awal tahun 1960-an, seorang pria sedang merenovasi rumahnya. Waktu dia merobohkan temboknya, dia menyadari bahwa tembok itu mengarah ke sebuah ruangan misterius. Dia kemudian menemukan terowongan di balik tembok tersebut. Lalu dia membawa penerangan dan mulai menjelajahinya. Ia kemudian menyadari bahwa terowongan ini lebih dalam dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun dia tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan kota bawah tanah terbesar di dunia. Di sini terdapat tempat perlindungan, gudang persediaan. Tentu saja mereka memerlukan binatang ternak, jadi terdapat juga kandang. Ada sekolah misionaris, gereja, gedung pemerintahan, dan area kuburan besar. Tapi bagaimana cara orang-orang ini bernapas? Terdapat tempat ventilasi seperti ini, tapi yang ini ditutup saat restorasi. Ini merupakan tempat perlindungan. Ada satu lagi di sana. Ada yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dapat menampung hingga 20.000 orang di dalamnya. Dan di sini adalah area dapur. Bagian yang kalian lihat ini adalah tandori, tungku tradisional Anatolia yang terletak di lantai. Mereka biasa menempelkan rotinya di dinding tungku dan memasak daging mereka. Ada 2 panci di sini. Tentu saja terdapat cerobong asap untuk mengeluarkan asapnya. Itu cerobong asapnya. Kalian lihat bagian atasnya ada noda asap. Orang-orang biasa memasak makanan mereka saat malam hari agar tidak ketahuan. Tentunya asap tidak terlihat saat malam hari. Tidak semua keluarga memiliki dapur mereka sendiri. Mereka semua menggunakan satu dapur bersama di area umum. Di ruangan yang kalian lihat ini, mereka biasa menyimpan bahan makanan seperti jelai atau gandum. Tahun 30 setelah Masehi, ketika Yesus Kristus telah menyatakan nubuatnya, jemaat Kristen mula-mula sulit menemukan tempat yang aman bagi mereka. Nyawa mereka terancam. Pada abad kedua, orang-orang Kristen tersebut datang ke Antakia, Kaisari, lalu ke sini. Tentu saja mereka mengetahui cara bersembunyi dari penjajah dengan bersembunyi di bawah tanah. Batu-batu keras yang kalian lihat ini merupakan batuan vulkanik. Batu-batu ini sangat keras karena mereka mulai mengeras saat terpapar udara. Namun jika kalian menggali lapisan ini, kalian bisa melihat bahwa lapisan kedua, ketiga, atau lapisan yang lebih dalam sangat lunak. Dan dengan menggali bebatuan ini, mereka membangun kota bawah tanah di sini. Waktu itu tahun 150-an atau 160-an, tidak lama setelah Yesus lahir. Beberapa kakek nenek mereka mungkin pernah melihat Yesus Kristus. Kekaisaran Romawi waktu itu menganut kepercayaan yang bertentangan dan tidak menyukai orang Kristen. Kekaisaran Romawi amat kejam terhadap mereka. Jadi orang-orang Kristen itu masuk ke bawah tanah untuk melindungi kepercayaan mereka. Mungkin jika orang-orang Kristen ini tidak bertahan di sini, agama Kristen tidak akan pernah tersebar. Di kota bawah tanah yang misterius ini, terdapat hampir semua yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Tapi apa yang terdapat di bagian terdalamnya? Di sini sangat besar. Di sini juga terdapat lubang ventilasi, tetapi ditutup saat restorasi. Sebenarnya ada banyak kota bawah tanah yang mereka gunakan untuk bersembunyi. Di wilayah ini diperkirakan terdapat 150 atau 200 kota bawah tanah. Terdapat satu kota bawah tanah lagi di sekitar sini, kota bawah tanah Kemakli. Kita berada di Derinkuyu. Katanya kedua kota bawah tanah ini terhubung satu sama lain. Terowongan sepanjang 4,2 mil atau 7 km ini terhubung dengan Kemakli. Kota-kota bawah tanah terhubung satu sama lain oleh terowongan seperti ini. Terdapat jaringan perkotaan yang besar di bawah Anatolia. Batu yang kalian lihat ini untuk menutup terowongan jika ada yang tidak beres, untuk mencegah tentara musuh masuk lewat sini. Saya akan menjelaskan lagi mengenai batu-batu ini nanti. Mari kita lanjutkan. Kami tentunya ingin menjelajahi tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis biasa. Semakin banyak tempat yang kita lihat, semakin banyak hal yang bisa kita pelajari. Di sini cukup adem, sekitar 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius di sini. Adem saat musim panas, hangat saat musim dingin. Coba kalian bayangkan, waktu itu pada abad kedua atau ketiga, orang-orang tinggal di sini. Saat ini kita tentu menerangi tempat ini dengan menggunakan senter, tapi mereka menggunakan lilin untuk melihat sekeliling mereka di dalam kegelapan. Bayangkan suasana itu, berhari-hari, berminggu-minggu dihabiskan dalam kekhawatiran karena takut akan musuh, dan kami merasa sedikit klaustrofobia di sini. Mari kita lihat terowongan ini membawa kita kemana. Ayo kita rekam di sini. Saya akan mengambil kameranya. Saya akan merekamnya seperti ini. Tentu saja ini ditutup. Ini adalah lanjutan dari terowongan sepanjang 4,3 mil yang menuju Kemakli. Perhatikan, saya akan menunjukkan kepada kalian kenapa udara di sini bersih. Cerobong ventilasi sepanjang 180 kaki atau 55 meter yang terhubung ke dunia luar. Ada sumur air di dasarnya, karena ini merupakan sumber oksigen. Hampir semua ruangan dibuat di sekitarnya. Penduduk di sini menggunakannya untuk meminum air dan menghirup udara segar. Agar musuh tidak menutup satu-satunya lubang ventilasi, terdapat lebih dari 10 cerobong ventilasi yang dibuat pada titik yang berbeda. Kedalaman kota bawah tanah yang sudah diketahui adalah sekitar 280 kaki atau 85 meter. Pada bangunan modern, tinggi tempat tinggal normal adalah 2,5 meter dan ketebalan dinding antar ruangan adalah 1,5 meter. Jika kalian menganggap total ketinggian setiap lantai adalah 5 meter,